segarkanlah aku ya Roh Allah. Bapa di sorga, di kesempatan jam ini kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu bekerja mengendalikan seluruh waktu ini. Hamba yang menguraikan pelajaran, jemaat yang mendengarkan, ada pelajaran penting yang kami temukan dalam renungan ini yang boleh membawa kami terus lebih hari lebih dekat kepada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Amin. Shalom. Selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat buat adik-adik dari Voli, dari Nanas, para tamu kita. Kita percaya waktu ini bukan kebetulan, tetapi biarlah ini sebuah gambaran kebersamaan kita di hari Sabat ini yang memberikan bayangan kepada kita, yang memberikan impian buat orang semua. Satu ketika nanti orang akan bersahabat bersama-sama dalam Tuhan dalam kerajaan surga. Baik saudaraku yang kekasih, terima kasih juga tua-tua jemaat yang kurang lebih 4 sabat pendeta. Saya dengan pendeta boleh tinggalkan jemaat di tempat ini oleh karena pelayanan yang harus kita jalani. Dan terima kasih kepada saudara Memengko yang sebenarnya hari ini jadwalnya tetapi boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan khotbah di siang Sabat ini. Baik saudaraku yang kekasih, saya coba beri judul yang sederhana. Khotbah saya di siang Sabat ini adalah tetap setia dalam situasi apapun. Amin saudara. Setidaknya judul khotbah ini juga boleh memberikan kesimpulan sementara di akhir khotbah saya. Khotbah saya di siang Sabat ini saya coba ambil cerita daripada seorang pemimpin lagu dari Raja Daud, yaitu Asaf. Ingat saudaraku yang kekasih, Asaf adalah salah satu pemimpin lagu dari Raja Daud. Artinya Asaf dikenal seorang yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Asaf dia mengakui bahwa Allah itu begitu dekat dengan orang yang baik. Begitu setia Allah melihat memperhatikan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tiba pada ayat yang kedua, ada keraguan yang terjadi kepada Asaf. Mazmur 73 ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Saudaraku yang kekasih, ayat yang pertama, Asaf mengakui bahwa Allah itu dekat dengan orang yang setia. Tetapi kenapa muncul di ayat yang kedua pertanyaan kepada Asaf? Kalau kita baca selanjutnya, ayat yang ke-3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat seterusnya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat yang kelima. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Kita loncat kepada ayat yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudaraku yang kekasih, perhatikan ini. Asaf mustahil dia meragukan Tuhan. Kenapa? Karena dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dia salah satu pemimpin lagu dari Raja Daud. Tetapi kenapa Asaf dia mundur sedikit dan dia cemburu, dia katakan, kepada orang fasik yang apa? Yang diberkati. Cerita sederhana ini bisa menjadi cerita bagi saya dan saudara.
Bisa saja Asaf berkata, saya setia dengan Tuhan. Kenapa saya perhatikan orang fasik lebih diberkati? Tidak ada kesakitan, kemakmuran terjadi buat orang. Terima kasih di siang Sabat ini. Saya waktu tadi ibadah panggilan khotbah berjalan, saya lihat saudara JB boleh datang masuk ibadah. Sedangkan tadi ada usulan doa di belakang, tolong doakan saudara JB ada sakit. Tetapi puji Tuhan beliau bisa datang. Ini juga bisa saja terjadi. Saudara JB bilang, Tuhan kita ini setia apa Tuhan? Kenapa kita sakit begini? Cerita sederhana, ini bisa menjadi cerita bagi kita. Kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita di luar sana, orang lebih makmur, uang banyak. Hari ini tidak ada terjadi kecemburuan kalau Pak Saudara Yanis. Karena dia sama-sama saudara seiman. Dia dapat beli oto, bisa bikin depot. Tidak bisa terjadi. Tetapi coba, kalau saudara Yanis ini ada di luar sana. Tuhan bikin apa kita ini setia? Kita setia memberikan persepuluhan. Kita setia pada hari Sabat. Rabu malam kita hadir. Tetapi bikin apa kita lebih makmur daripada saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang tidak mengenal Tuhan? Cerita ini saudara bisa terjadi kepada saya. Kita sebagai manusia yang lemah, yang cenderung dengan persungutan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita lanjut. Kita tiba pada ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Saya minta satu orang baca Mazmur pasal 73 ayat 22 dan 23. Yang sudah dapat tolong baca Mazmur 73 ayat 22 dan 23. Ayat 22 dan 23. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Asaf ketika muncul persungutan, tanda tanya besar kepadanya. Ketika dia buat perbandingan antara dia yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang yang di luar Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan. Terjadi persungutan. Bahkan di ayat yang ke-13 dia katakan bahwa sia-sia sama sekali aku mempertahankan hatiku yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Asaf dia sampai katakan sia-sia. Macam orang bisa bilang sia-sia kita setia. Saudara Opo bisa bilang sia-sia kita dari Nanas yang kurang lebih sekitar 60 kilo. Bawa oto pergi pulang mau ibadah. Tapi kita pikiran model ini. Sia-sia kita ikut terus acara KKR. Bisa saja saudara. Ada kesia-siaan yang muncul di hati kita. Ketika kita buat perbandingan antara kita sebagai umat Tuhan. Dan saudara-saudara yang tidak mengenal Tuhan. Percuma Tuhan. Kita bikin gereja ini. Yang mungkin DP upah juga tidak jelas. Sia-sia. Kenapa dong di sana lebih makmur dengan saya yang begitu setia dengan Tuhan? Sia-sia semua. Kita begitu dekat dengan Tuhan. Ini sebuah statement yang diakui oleh seorang Asaf yang begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi jawaban di ayat 22-23. Asaf bilang, aku tunggu. Apa itu tunggu saudara? Tunggu dalam bahasa Indonesia itu bodoh, DP kasar bilang. Tidak berotak. Lebih kasarnya itu tunggu. Ternyata Asaf berkesimpulan. Selama beberapa waktu berjalan saya nilai, saya punya penilaian ini. Saya terlalu bodoh. Saya tunggu. Ingat, kita tiba pada ayat tema khotbah. Mazmur 73 ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Amin saudara. Tanpa dagingku. Ini pertanyaan sikap. Pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Asaf. Biar lagi kita pedaging sotarada. Kita sadar. Kita akan tetap setia untuk Tuhan selama-lamanya. Amin saudara. Terima kasih, saya mau ulangi lagi. Pernyataan dari saudara JB tadi. Paling dia berpikir biar lagi kita mau tarikan lagi.
Biar kita sama sakit, tapi kita tetap ada dalam gereja dengar khotbah di siang Sabat ini. Ini yang paling penting. Kesetiaan kita jangan ada barter. Kesetiaan kita jangan nanti Tuhan kasih ini baru saya mau setia. Amin saudara. Biasanya kita seperti itu. Saya juga seperti itu. Tuhan, kalau Tuhan somo ini, kita somo itu. Artinya kalau Tuhan tak kasih itu, kita mau begitu. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Ayat yang berulang kali menjadi renungan bagi kita yang terus saya singgung. Cerita di dalam Daniel pasal 3. Cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ingat, Sadrak, Mesak, Abednego ini bukan nama Ibrani. Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah nama Babylon. Karena mereka punya nama Ibrani adalah Asaria, Misael, dan Hananya. Kenapa nama ini dirubah? Karena dorang berada dalam pembuangan Babylon. Agar supaya semua berubah. Mulai dari dorang pe nama, dari dorang pe karakter, bahkan dorang pe prinsip semua berubah. Ketika cerita yang dorang diperhadapkan dengan sebuah persoalan. Terjadi kecemburuan di tanah Babel. Apa yang dorang panggil para raja? Raja, orang Ibrani yang engkau percayakan. Mungkin orang Ibrani yang anak kasih jabatan itu. Dorang tidak menyembah patung. Yang cuma satu-satunya sembah patung yang raja telah buat. Ingat saudaraku yang kekasih. Singkat cerita. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil. Terus raja tanya. Betul ngoni tidak sembah kita di patung? Apa yang orang bilang? Sekalipun apa? Allah kami di sorga tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini pun. Kami tidak apa? Menyembah patung. Bayangkan orang pernyataan. Sekalipun orang tak ada apa-apa. Sekalipun mungkin orang hilang jabatan. Sekalipun orang nyawa terancam. Orang tidak akan sembah patung. Dua cerita paralel ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, Asaf. Sekalipun dagingku. Bayangkan ini. Kita daging saudara ada. Kita sakit. Hampir mati pun. Kita tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan di sorga. Tidak melepaskan orang dari perapian yang menyala-nyala. Orang tetap tidak menyembah patung itu. Ayat yang terakhir. Kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Rasul Paulus katakan bahwa siapa yang mau kasih pisah buat orang? Karena cuma persoalan tidak ada makanan, saudara, itu hal biasa. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Cerita Asaf menjadi kekuatan buat saya pribadi. Khotbah ini saya sudah khotbahkan 2 Sabat yang lalu waktu saya ada di 4 Sabat yang lalu waktu ada di Jemaat Kusuri. Menjadi pelajaran untuk saya pribadi. Oleh karena di tahun ini saya begitu banyak mendapat tantangan. Cerita ini menjadi kekuatan buat saya secara pribadi. Semoga cerita ini juga menjadi kekuatan buat orang semua. Ingat saudaraku yang kekasih. Ada begitu banyak cerita iman yang menjadi tantangan buat saya dan saudara. Pelajaran sekolah Sabat di kuartal ini berbicara tentang peleburan. Begitu panasnya hidup perjalanan ini. Dan ada banyak orang yang ketika tidak sanggup untuk menjalani perjalanan hidup ini. Akan segera mundur dari kebenaran. Menyalahkan Tuhan. Mengikuti terkontaminasi dengan dunia ini. Sekali lagi saya mau sampaikan saudaraku yang kekasih. Iman saudara dan saya. Mari kita tetap setia dalam situasi apapun. Sebagaimana Asaf katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun semua yang ada pada orang. Semua lenyap. Orang-orang yang begitu dekat dengan orang. Harta yang menjadi kesayangan orang. Yang begitu berarti bagi kita. Semua lenyap. Begitu sahabat begitu dekat dengan orang. Semua lewat oleh karena kita begitu dekat dengan Tuhan. Gunung batuku dan bagianku tetaplah
Allah selama-lamanya. Saya masih teringat dengan kesaksian yang sempat saya katakan di jemaat ini beberapa bulan yang lalu waktu saya mengikuti konferensi di Sorong. Teman dekat Bapak Tadius, salah satu ketua jemaat Kapolsek dari Lutat, dari Lubuk Tanah Toraja. Waktu orang dua berpisah, beliau cuma bilang begini, saudara, jangan tinggalkan Tuhan karena sesuatu, tetapi tinggalkan sesuatu karena Tuhan. Kiranya pelajaran kita di siang Sabat ini menguatkan saudara dan saya. Sekali lagi, kesetiaan kita jangan ada barter. Jangan tukar-menukar dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih ini, saya kasih hati. Kalau Tuhan kasih ini, saya mau setia kepada Tuhan. Tetapi biarlah saya terus ulangi cerita daripada Asaf. Tanpa ada dagingku pun, aku tetap gunung batuku, dia katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Saya bawa dalam nama Yesus.